untuk mengumpulkan barang bukti dalam rangka untuk mencari tersangkanya, mendapatkan tersangkanya. Makanya tugas polisi adalah mencari bukti-bukti yang mendukung pada pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah ini kan pasal yang dituduhkan adalah mencemarkan dan menghasutkan. Menghasutkan karena apa? Dengan tuduhan bahwa itu menggunakan ijazah palsu. Maka tugas polisi dalam hal ini adalah mencari alat bukti yang tadi katanya dikatakan pasal pon harus terang benderang itu. Itu alat-alat bukti semua yang terkait dengan pasal yang dituduhkan itu. Terima kasih yang masih bergabung sama kami pemirsa, dan saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Alfon dan juga Pak Arya. Saya ke Pak Alfon melanjutkan yang tadi Pak Alfon terkait dengan RUU KUHP yang baru saja disahkan. Catatannya tadi Anda sampaikan ada identifikasi, autentifikasi dan otorisasi. Poin-poin apa yang kemudian Anda temukan di hal ini yang tadi sudah disampaikan? Ya, itu yang jadi pertanyaan sih sebenarnya gitu kan. Jadi dalam proses penyidikan itu bukan dalam artian bagaimana penyidik itu menyerahkan kepada penuntut umum, bukan, tetapi memastikan bahwa due process of law dari proses pemeriksaan itu sudah berlangsung, dan kemudian bukti-bukti yang didapatkan itu kalau bahasanya itu adalah terang benderang gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya tidak ada kerugian lagi. Dalam bahasa Latinnya dalam bahasa asingnya disebut sebagai beyond reasonable doubt. Tidak ada lagi keraguan bahwa di sana ada suatu kesalahan, di situ ada keraguan dari bukti-bukti dan alat bukti yang ada gitu. Nah, ini bukan berarti bahwa yang penting ini diserahkan dan ini diokekan oleh jaksa penuntut umum, bukan. Tapi lagi ingin memastikan bahwa ini harus dengan hati-hati karena ini hukum pidana yang di situ ada ancam hukuman dan itu ada penahanan sebagai suatu upaya paksa gitu. Nah, oleh sebab itu makanya bukti-bukti yang ada, misal contohnya tadi gitu ya, dalam KUHP yang baru itu ada autentifikasi sebenarnya dalam ayat 3-nya ya gitu. Nah, di situ kan autentifikasi itu ada tahapan-tahapan, misalnya contohnya ada identifikasi, ada autentifikasi dan ada otorisasi gitu kan. Nah, sebenarnya contoh begini. Identifikasi ini, apa memang benar bahwa dokumen tersebut itu benar adanya gitu. Nah, kalau misalnya ada ini ijazah sebagai suatu dokumen yang dianggap suatu palsu gitu kan, menyebabkan dicemarkan gitu kan, cek itu dulu, baru nanti akan memunculkan dugaan tindak pidana yang lain bahwa di situ sudah ada pencemaran nama baik gitu kan. Nah, di situ kan misalnya dalam KUHP yang lama kan yang akan berlaku pada 2026 kan sebenarnya kalau untuk kepentingan umum ya itu tidak dikatakan dia berhak untuk membela gitu kan. Baik. Terkait dengan itu gitu kan. Nah, jadi nanti memang pengadilan akan menentukan gitu kan apakah di sini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kalau misalnya ada pencemaran nama baik gitu kan. Kalau misalkan juga nanti dikaitkan dengan pasal 7 gitu ya ayat 3. Secara SOP-nya memang seperti itu atau bagaimana Pak Begini Arya? Ya, saya ingin menerangkan ya tugas polisi di dalam penegakan hukum ini. Tugas polisi di dalam penyelidikan hukum ini adalah namanya bagian penyidikan dia. Penyidikan itu adalah serangkaian daripada tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku itu untuk mengumpulkan barang bukti. Untuk mengumpulkan barang bukti dalam rangka untuk mencari tersangkanya, mendapatkan tersangkanya. Makanya tugas polisi adalah mencari bukti-bukti yang mendukung pada pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah ini kan pasal yang dituduhkan adalah mencemarkan dan menghasutkan. Menghasutkan karena apa? Dengan tuduhan bahwa itu menggunakan ijazah palsu. Maka tugas polisi dalam hal ini adalah mencari alat bukti yang tadi katanya dikatakan pasal pon harus terang benderang itu. Itu alat-alat bukti semua yang terkait dengan pasal yang dituduhkan itu. Nah, pasal yang dituduhkan ini yang namanya menghasut, itu bukti-buktinya pasti ada. Bagaimana cara menghasutnya? Buktinya apa? Itu ada diantara dalam rekaman-rekaman digital. Itu kan, gitu. Kemudian, nah, hasutan ini bisa menjadi hasutan apabila benar-benar bahwa memang itu ternyata ijazahnya itu ijazah palsu. Makanya itu di dalam penyidikan ini penyidik pun akan menunjukkan apakah ada bukti-bukti yang mendukung adanya ijazah palsu itu. Semua itu diberikan kepada jaksa. Jaksa itu sebagai penyaring apakah ini alat buktinya ini memenuhi unsur apa tidak. Bukannya polisi ngawur, itu bukan. Kita mencari yang memang mendukung ini, kemudian diserahkan pada jaksa karena memang itulah prosedurnya. Nanti kalau jaksa itu menilai bahwa ini, oh ini cukup, nah, dia misalkan teruskan. Tapi kalau kurang, dia misalkan kembalikan, oh kurang ini gitu.
sepanjang ini nggak bisa dipenuhi oleh polisi, itu ya pasti berkasnya nggak akan dikirim. Nah, kemudian mengenai kecukupan alat bukti itu ya Pak ya, kecukupan alat bukti itu apa itu? Polisi nggak memastikan bahwa ini udah pasti benar bukti saya. Sepanjang yang dikumpulkan buktinya itu adalah dari terlapor maupun pelapor, imbang ya, artinya tidak ada yang dimanipulasi, itu sudah benar tugas polisi sampaikan, itu maksimal yang dikerjakan gitu. Jadi menurut saya kemarin itu ya kan ada buku 700 kan gitu kan, 700 ya itu nggak penting buktinya banyak, tapi relevan apa tidak. Yang menentukan bukti itu relevan apa tidak ya kemarin itu adalah keterangan ahli Pak, ahli yang bisa menjabarkan persis bagaimana bunyi unsur-unsur daripada tindak pidana itu. Nah, kalau udah gitu clear, makanya diserahkan ke sana, itu nanti akan diuji di pengadilan gitu. Karena hanya melalui pengadilan inilah bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kalau selama ini kan enggak, kemudian ya nggak akan selesai kalau itu nggak terus gitu. Baik, menarik. Saya ke Pak Alfon terlebih dahulu. Pak Alfon, terkait dengan keputusan dari kepolisian sendiri menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, walaupun memang ini dilakukan sebelum KUHP yang baru disahkan begitu ya. Apakah sudah melalui proses identifikasi, autentifikasi dan juga otorisasi? Ya, terima kasih ya. Walaupun di dalam KUHP yang lama itu tidak ada kata-kata autentifikasi, sebenarnya autentifikasi itu sebenarnya prinsip dasar gitu kan dalam proses penyidikan gitu. Kenapa saya katakan sebagai prinsip dasar dalam penyidikan? Karena kan intinya itu memverifikasi dari bukti-bukti kan gitu. Tadi kan Pak Arianto sudah mengatakan bahwa bagaimana alat bukti itu bisa dikumpulkan, walaupun banyak itu tidak menjadi alat bukti kalau misalnya dia tidak relevan dengan pasal yang dituduhkan atau unsur-unsur pasal gitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini autentifikasi atau verifikasi dari alat bukti yang dicantumkan dalam pasal 84 dan KUHP gitu ya, itu harus memang benar-benar kuat. Itu makanya harus sesuai dengan prinsip dasar beyond reasonable doubt. Baik, menarik Pak Alfon. Kita kemudian akan ke informasi berikutnya, dan pemirsa sebelum kita lanjut perbincangan, saya ada informasi lain nih. Ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk, alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Serius ini? Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Bang, dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua, dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya. Kembali di The Prime Show, saya langsung ke Pak Alfon. Pak Alfon, poin pembelajaran penting apa bagi seluruh pihak yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu? Apakah itu kemudian Arsul Sani, apakah Joko Widodo begitu ya? Segala sesuatunya itu harus dibawa berdasarkan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu memang yang harus berdasarkan dengan hukum dan itu didapatkan secara sah. Nah, dari situlah suatu peristiwa hukum dapat dikatakan menjadi suatu dugaan tindak pidana atau tidak. Akan lebih baik apabila ketika ada tuduhan itu langsung saja diutarakan bahwa tidak benar, sehingga di situ akan ada suatu kepastian. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak benar dan kemudian tidak diungkapkan kebenaran seperti adanya gitu kan, dikhawatirnya ke depan itu menjadi suatu hal yang
tidak pasti yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik, terima kasih Pak Alfon. Saya ke Pak Arya. Pak Arya, catatan penting apa dari Anda terkait dengan perkembangan dari kasus dugaan Ya, ini ijazah palsu contoh itu tadi ya, saya kembali pada masalah kebebasan itu tadi. Gonjang-ganjing ini karena ada masing-masing merasa punya kebebasan ngomong, kebebasan berpendapat. Sementara di dalam di negara kita itu negara hukum, Pak. Semua diatur dengan hukum. Tindakan-tindakan yang tadi dikonotasikan sebagai suatu kebebasan, kalau itu masuk di dalam unsur pidana, yaitu namanya suatu pelanggaran yang harus diselesaikan secara hukum. Ukurannya itu ya, jelas Ukurannya ya? gitu, Pak. Jadi ini karena apa? Satu pihak mengatakan bahwa saya benar, yang sana merasa benar juga. Yang sini maunya itu lewat media doang, yang sana lewat proses hukum. Cuman itu Pak sebetulnya masalah terjadi. Makanya harus selesai, kalau sepanjang kita masih negara hukum ya selesaikan secara hukum. Baik. Saya kira itulah Tapi pelajaran alangkah lebih daripada baiknya kalau kasus Jokowi begitu ya, ijazah aslinya ditunjukkan gitu. saya Menurut Anda seperti apa? nggak sepakat dengan itu. Anda nggak ngeliat urgensi itu ya? Itu namanya kebebasan berpendapat. Orang mengatakan bahwa itu caranya benar gitu. Pak Jokowi juga benar juga dia. Saya Baik. punya kebebasan gitu. Intinya gitu aja Pak. Sekarang Baik. ini masalah hukum selesaikan secara hukum. Baik. Jangan direcokin dengan seakan-akan itu melanggar hukum. Ya. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Alfon, terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu untuk Anda, Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, dan kita akhiri The Prime Show. Pemirsa, sebelum kita akhiri ada berita yang seru, yaitu adalah minum air mineral tidak hanya menyegarkan tapi juga memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Sudah banyak yang beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Kita saksikan cerita serunya. Saya Vicky dan sampai jumpa. Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Emang dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya.